Walau akhir ini seakan terpisah oleh masa dan suasana tak dipinta. Namun percayalah, tidak sedikit pun kasihku kepadamu surut dan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh dunia sedang tidak baik-baik saja. Tiba-tiba Valentino Rossi memutuskan pensiun dari MotoGP. Kemudian Lionel Messi memutuskan untuk pindah dari Barcelona. PPKM diperpanjang melulu, ya buat apa diperpanjang melulu tapi kalau tidak keras. Ya. Dan tiba-tiba cat seharga 1 miliar lebih dimaklumi dibandingkan orang ngecat tembok di pinggir jalan. Nice. Terkadang kalau sudah seperti ini kita harus pelariannya baca buku saja. Ya, supaya kita bisa menata masa depan negeri ini dengan lebih baik. Wes, sok bijak aku. Oke ya, hari ini kita akan kembali setelah lama banget tidak membedah buku. Nah, kali ini saya akan mencoba membedah sebuah buku bergenre fiksi. Ya, bergenre fiksi ini sebuah buku yang sebuah novel yang jujur sebenarnya belum saya tamatkan karena saking menariknya. Jadi baca terus kok ada menarik, kita balik lagi ke halaman depan terus seperti itu. Jadi nggak selesai-selesai. Nah, kayak apa buku ini seluruh bumper dulu. Tarik saya semongkok. Oke, baik seluruh ya. Buku yang saya maksudkan tadi ini sudah ada di tangan saya. Ceng, 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 ceng. Nah, ini judulnya Kura-kura Berjanggut. Ya, ini mirip dengan judul novel masa lalu ya. Walaupun ini novel baru. Jadi dulu kan ada novel Kata Ingin Menjadi Lembu. Wah, ini judulnya Kura-kura Berjanggut. Ini seakan-akan novel lama, padahal ini novel baru. Halamannya wes berat ini, 960 halaman. Ditulis oleh Azhari Ayub, ya, seorang sastrawan dari Aceh. Apa sih yang menarik dari novel tebal ini? Ini udah kayak bantal seluruh loh. Wandel guys. Oh, sak mini. Ya, ini terbitkan oleh Banana. Ya, silakan kalau mau mencari di marketplace atau di ya toko buku online bisa, masih banyak. Oke, apa yang menarik dari novel yang ini diterbitkan tahun berapa sudah? Nah, saya itu nggak lihat. Nah, ini terbit pertama kali itu 2018. Ya, saya nggak lihat ini, saya langsung baca ceritanya. Apa yang menarik? Ceritanya apa sih ini? Jadi bisa dibilang ya sebagai penikmat sejarah sekaligus sedang sibuk menggali sejarah Nusantara. Ya. Ya, ini saya kan lagi sibuk menggali sejarah Nusantara. Novel ini nih bisa jadi menggambarkan sejarah itu. Ya, terutama di era abad-abad perdagangan rempah. Ya, perdagangan rempah. Dan ini memang menarik ya. Jadi novel ini nih saya dapat informasi dari sebuah web ya, sebuah web dan media sosial
sebuah lembaga nirlaba milik milik Departemen Pendidikan. Jadi ada sebuah lembaga nirlaba yang itu disupport oleh Departemen Pendidikan yang itu bergerak di bidang penyajian sejarah dan budaya jalur rempah di Indonesia. Dan novel ini muncul di situ. Makanya kemudian saya buru-buru beli. Dan memang kisah-kisah di sini ini di awal bukunya itu latarnya adalah Lamuri. Lamuri itu nama lain Aceh di masa lalu ya. Jadi Lamuri dan berkisah tentang seseorang yang ingin membalas dendam terhadap Sultan Lamuri yang telah membunuh keluarganya. Dan orang ini istimewa karena dikisahkan itu nanti latar belakangnya itu memang ya abad-abad pertengahan dikala rempah-rempah itu sedang booming-boomingnya di Nusantara dan itu kan masa Islam ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana pergolakan ya antara kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan di Nusantara waktu itu dengan kekuatan Eropa ditambah kemudian kekuatan Utsmani. Dan ini menarik diceritakan di sini tuh memang latar belakangnya itu dunia bahari, dunia lautan. Ya, ada settingnya tentang Utsmani, tentang Istanbul, kemudian tentang bajak laut yang menguasai Samudra Hindia, terus kaum Lanun yang menguasai kawasan Filipina sekarang. Dan juga tentu lokasi utamanya selain Lamuri adalah Selat Malaka. Dan novel ini kalau tidak salah ini saya baca sekilas memang nanti bukan hanya menceritakan tadi ya kura-kura berjanggut ini memang nama, jadi dikisahkan kura-kura berjanggut itu nama sebuah organisasi yang muncul di dalam novel ini. Jadi nanti bukan hanya berkisah tentang terkait dengan sepak terjang tokoh utama dengan melawan Sultan Lamuri dan juga mengungkap siapa di balik sekte kura-kura berjanggut, tapi juga nanti sampai membentang dikisahkan itu ketika latar waktunya itu sampai ke masa perang Aceh, ya perang Aceh, ya ada Senokukronya dan sebagainya. Jadi di sini juga penulis itu menampilkan apa ya semacam bisa dikatakan apa istilahnya itu mengutip atau terinspirasi atau apa istilahnya ya menyampaikan secara sarkas cara kasarnya itu sarkas tentang peristiwa-peristiwa sejarah ya. Mulai dari misalnya ada satu adegan di sini, ada adegan satu bab itu mengisahkan tentang seorang tokoh pelaut Zilan. Zilan itu kan namanya Belanda ya, bernama Brulho. Dan kalau pembaca tuh senang membaca sejarah pasti akan melihat kesamaan kisah perjalanan Abrulho di Pulau Rempah di dalam novel ini tuh seperti perjalanan Cornelis de Houtman, ya, pelaut Belanda pertama yang datang ke Nusantara. Jadi ya itulah kurang lebih. Ini novelnya tebal. Sebenarnya saya ingin menamatkan dulu baru saya bedah di video ini ya, di videokan di ini di video saya di di channel ini. Tapi masalahnya kelihatannya kok saya melihat kok ini nggak tamat-tamat, bukunya sampai lecek. Nggak biasanya saya punya buku sampai lecek, saya baca sendiri. Nah, akhirnya ya wes lah, ini saya bagikan. Semoga ya dengan membaca novel ini kita bukan teralihkan ya, tapi akhirnya kita bisa melihat ya perubahan itu bisa terjadi kapanpun dan via siapapun. Via siapapun itu mau via Valen, mau via sopo ngerti. Ya wis ngene dulur. Jangan lupa membaca, menulis dan berdiskusi. Ojo lali ngopi. Masalahnya malam ini saya tidak bikin kopi. Ini settingnya malam ya. Karena walaupun nanti mungkin tayangnya pagi. Oke, dari saya tarik sis. Semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.